Hei, Tot, lu pernah gak sih Tot main pakai Gusion? Tapi skill 1 sama skill 2 lu tuh miss. Tapi lu terus masain maju pakai basic attack dan ujung-ujungnya lu mati. Dan berhubung lagi ada skin Gusion terbaru nih, bisa lah gua review skin sambil ngasih lu tips gimana main Gusion yang baik dan benar. Dan ini modal diamond gua 11.334. Dan setelah beberapa kali gue nyepin, gue nggak dapet. Udah 10 kali, 20 kali, 30 kali, tapi gue gak pernah tuh menyerah. Hingga sisa diamond gue tinggal segini, 5.944. Ya sekitar habis 5.900an lah. Gimana? Dan ini skinnya keren gak? Coba tulis di kolom komentar. Dan di video kali ini gue pengen bahas kenapa sih Gusion gak laku di tier bawah. Terus gimana cara mainnya Gusion kalau tangan lo tuh slow hand. Dan sekalian review nih skin kolektor. Belum gue jelasin gimana cara make nih hero. Gue pengen review nih skin terlebih dahulu. Kalau dilihat-lihat ya, skin Gusion yang ini tuh mirip sama skin Natalia yang ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Dari tampilan nih hero sih elegan banget ya, kayak assassin banget. Dari pakaiannya yang keemasan terus lusuh, dan jubah belakangnya yang kusam. Dari tampilannya sih oke lah. Jadi ngingetin gua sama film Assassin's Creed. Kalau review efek skillnya sih kayaknya gak beda-beda jauh sama skinnya yang lain. Pokoknya kita sama-sama tahu lah, skill 1 ya dagger, skill 2 ya sama aja dagger, skill 3 cuma ngedas. Jadi yang bisa kita bahas ya cuman bentuk daggernya sama efek-efek cahayanya doang. Gila sih, ini mah udah bukan dagger lagi, ini mah pedang cuy. Jadi kayak assassin kerajaan aja. By the way, itu Gusion kayak capek apa lempar-lempar pedang sebanyak itu. Jujur ya, gue paling suka skin Gusion yang ini, terutama dari tampilan hero-nya sama bentuk daggernya, dibandingkan dengan skin-skin Gusion yang lainnya. Worth lah dengan harga segitu. Nah, sebelum kalian beli skin kolektor Gusion yang ini, kalian harus tahu dulu nih, apa sih kendala nih hero, terus bagaimana cara makainya jika tangan kalian tuh slow hand parah. Dan Gusion menurut gue pribadi sih hero yang 11-12 sama Fanny tingkat kesulitannya. Bisa dibilang salah satu hero yang sulit banget buat dimainin para pemula. Cuma kalau Fanny sulitnya tuh kita harus tahu manajemen energinya, nentuin arah geraknya, dari kombinasi tali yang kita keluarin, sama cara mainnya pas kita nggak dapet buff ungu. Nah, banyak kendala yang kita temuin saat kita main Gusion. Dari timing skill 2 biar daggernya bisa kena musuh semua, posisi daggernya harus kemana biar semuanya kena musuh juga, ngarahin skill satunya biar bisa kena musuh, dan terutama yang paling sulit tuh kombonya. Soalnya combo Gusion tuh banyak banget, apalagi dari versi yang kalian perhatikan di semua tutorial YouTube. Tebakan gua sih, orang yang main Gusion ini belum bisa dibilang jago kalau baru main 50 match. Persis kayak player Fanny. Soalnya dua tipe hero ini tuh mainnya bener-bener main feeling. Kalau di Fanny, kita harus paham arah gerak kita pas kita ngeluarin 3-4 kabel. Udah paham pun, tetep kita harus dapat dulu feelnya, biar pas war udah tahu kita mau kemana. Selain itu, kalau kita mau bisa Fanny, kita harus terbiasa sama gerakan-gerakan musuh. Kira-kira bakal lari kemana, skill-skill CC yang ganggu terbangnya Fanny udah keluar apa belum, dan lain-lain. Nah, main Gusion tuh gak bisa instan kayak main Layla, yang kerjanya cuma mencet-mencet kapak, gerakin analog ke arah yang aman, dan mikirin cara kita kabur dari serangan musuh. Udah, itu aja. Kalau Gusion, kita harus belajar ngarahin skill satunya, biar kita bisa nyamperin musuh. Harus belajar lempar skill 2-nya kemana, biar pas kita nyamperin musuh, semua daggernya tuh kena musuh semua. Harus tahu timing kapan kita harus masuk buat nyurik hero musuh. Jangan asal masuk kayak player ini, akhirnya bukannya musuh yang meninggoy, malah kita hanya yang dibeli balik sama musuh.
timing buat pencet skill 2-nya dan balikin skill 2-nya itu kapan? Combo skill 1 dan skill 2-nya aja udah ribet banget. Kadang skill 2-nya dipencet duluan, kadang skill 2-nya dipencet belakangan, kadang skill 2-nya ditahan dulu. Belum lagi ultinya kan loncat gitu. Kalau udah jago mah udah tahu harus loncat kemana. Habis itu combo skill 1 dan skill 2-nya lagi. Lah kalau kita pas war malah gemeteran duluan. Gemeterannya kita skill 1 terus nyamperin musuh, skill 2 ulti, terus skill 2 lagi. Daggernya udah hilang duluan, tapi kita nyamperin musuh, ya gak ada damage lah Bambang. Sekarang mah ya player kayak kita nih kadang pakai flicker aja masih salah arah karena tegang. Lah ini kita disuruh bikin combo loncat sana loncat sini, yang ada jadi gak jelas kita pakai skill-skillnya. Belum lagi ini hero kalau mau kabur cuman ngandelin skill 1 ke target yang jauh dari musuh, atau ngandelin loncat dari ultinya doang. Kalau cooldown tapi kita di tengah war gimana? Itu sih kendala-kendala yang dihadapin oleh player pemula yang pengen belajar Gusion. Belum sampai bisa udah depresi duluan. Ya akhirnya tuh hero udah dibeli cuma jadi pajangan doang. Tapi tenang, gue punya sedikit solusi buat kita yang slow hand buat mainin Gusion. Ya kita ngandelin aja auto aim yang dikasih oleh Muntun. Jadi kita nggak perlu pusing ngarahin skill. Kita tahu kan kalau skill 2 Gusion tuh emang damage utamanya dia, dan pedih banget ke tank sekalipun. Kita juga harus perlu tahu kalau dagger yang balik itu damage-nya lebih kecil daripada dagger yang dibuang. Nah, kalau kita udah tahu kalau pas ngebuang dagger itu yang tersakit, jadi ya kita gak perlu pusing mikir gimana combo kenain 10 dagger ke musuh pas daggernya balik ke kita. Jadi ya kita tinggal fokus aja kasih damage dari buang daggernya, sama jangan lupa pasifnya si Gusion. Setiap kali kita pakai 3 kali skill, otomatis kita dapat 3 stack yang bakal ngasih damage tambahan dari basic attack-nya sebesar 15% dari HP musuh yang hilang. Jadi sehabis combo jangan lupa pakai basic attack-nya. Nah, kalau kalian udah paham sampai di sini, udah cukup sih. Tinggal satu lagi, kalian perlu sedikit latihan buat ngarahin skill satunya ke musuh. Terus kalau kalian udah paham dan bisa ngarahin skill satunya, kita langsung bahas combo Gusion auto aim-nya. Jadi kombonya itu skill 1, skill 1, skill 2, skill 3, skill 2, basic attack. Udah cukup. Buat player slow hand kayak kita mah itu udah cukup buat culik hero musuh. Jadi pas skill satunya kena, terus pencet lagi buat nyamperin musuh. Baru skill 2 dari jarak yang deket, pencet lagi ultinya, skill 2 lagi, terus tarik lagi skill 2-nya. Udah, itu pedih banget itu buat hero-hero tipis kayak Maxman. Udah gitu, gak perlu pusing arahin skill, cukup arahin yang pertama aja buat kenain musuh. Kalau skill 1 gak kena, gak usah sosokan, langsung combo asal pencet-pencet, yang ada kita yang meninggoy. Combo skill ini usahain jangan kenain musuh yang darahnya masih penuh, soalnya gak bisa instant kill. Kalau darah tinggal 3/4, bisalah mati dengan combo pemula kayak gini. Atau buat nyampain kill mah bisa banget. Solusi lainnya main Gusion pemula yaitu jangan pernah jadi hyper carry. Ambil aja Gusion Setland. Soalnya di Setland kita lebih banyak berfokus pada buy one. Jadi kita tidak terlalu banyak punya beban pikiran. Belum lagi kalau kita ambil hyper carry tapi main Gusion kita masih auto aim, udah pasti kita jadi bulan-bulanan tim, dibacotin sampai kita ngerasa benar-benar udah gak ada gunanya lagi kita main Mobile Legends. Solusi lainnya yaitu kita bisa pakai spell execute. Jadi kalau combo kita nggak bisa sampai kill, kita masih bisa kebantu sama spell execute. Atau enggak ya kita bisa pakai flame shot yang bisa kita pakai saat kita kabur. Kita bisa keliling-keliling juga bantu lane lain. Jadi kerja kita bantu damage aja atau nyampein kill. Jangan masuk war sendirian. Tunggu tim kita aja yang buka war. Kata netizen sih jangan sok keras. Jangan pernah pakai Gusion kalau musuh kalian tuh banyak hero yang sisi. Soalnya kita kan masih slow hand ya. Masuk war dikit, kena stun, terus meninggoy. Beda kalau sama orang jago, tinggal masuk, set kill, terus kabur. Ya kurang lebih itulah beberapa solusi buat kita player slow hand yang kepengen main Gusion. Jadi kalau buat kalian yang udah tanggung suka sama skinnya, pengen beli tapi gak bisa mainnya, gak usah khawatir. Spam klasik aja dulu pakai combo auto aim ini. Lama-lama juga kita terbiasa dan nemuin sendiri harus gimana combo timing buat nyulik musuh.
Jangan belajar dari ranked dulu, Bambang. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah skin kolektor cushion ini worth it dibeli apa enggak? Atau sebenarnya mah pengen beli tapi takut gak bisa make hero-nya? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Gue mau kasih kalian combo dasar yang biasa dipakai oleh orang-orang yang udah pada jago. Mulainya kita menyerang pakai skill 1 ke musuh. Kalau kena target, skill 1 lagi untuk teleport ke musuh. Terus langsung pakai skill 2 di hadapan musuh. Pakai ulti buat restart cooldownnya. Gunakan skill 2 lagi. Lalu pencet lagi supaya daggernya yang kembali ke kita itu 10. Nah, kalau musuhnya belum mati, kita pakai skill 1 buat mengejar dan menghabisi si musuh. Ya gitulah, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.